Anies Baswedan ini bonekanya JK. Anies Baswedan dijaga oleh JK dan dijaga oleh Cikas. Karena apa? Di sana ada kepentingan Cikas dan JK. Apabila Anies Baswedan jadi presiden, maka JK akan selamat dan semua aset-aset JK juga akan selamat. Begitu juga dengan Cikas alias Susilo Bambang Yudhoyono. Udah galau. Ini karena kecil-kecil, sembunyi-sembunyi sana sini, lolos. Yang meloloskan siapa? Gubernur DKI Jakarta yang meloloskan itu. Lalu turun lagi ke bawahnya, kepala OPD. Lalu bawahnya lagi bidang itu yang meloloskan. Tapi ujungnya saya juga yang meloloskan. Betul ya Mas? Ya kita semua ini yang meloloskan. Ini bukan kok gubernur tidak meloloskan, gubernur ikut meloloskan. Dan sekali lagi menghambur-hamburkan uang gampang bener nih. Kalau antara pemerintah daerah dengan internal yang mencangkir-cangkir itu duit rakyat loh bos. Itu duit APBD loh. Nanti saya dibilang ketua dewan sujon. Tapi ini dewan terkecil 1,2 triliun. Pertanyaan buat bapak-bapak yang ada yang hebat-hebat ini di sebelah kiri saya, tuan-tuan besar ini. Pembangunan sarana prasarana di Ancol Timur itu untuk apa? Kok lokasinya sama dengan rencana sirkuit Formula E? Anggarannya juga besarnya 334 miliar. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Akan selamat dari jeratan kasus korupsi, ya. Lalu Nyai juga curiga, apakah Stadion Jis itu bersih dari korupsi? Oh tidak, banyak yang di markup juga ternyata, saudara-saudara, gitu loh ya. Bagaimanapun Anies itu kan suka kelebihan biaya, kelebihan anggaran, salah bayar, ya kan, kelebihan membayar gitu loh, kelebihan kata, kelebihan sikap. Itu Anies Baswedan. Gubernur terburuk DKI adalah Anies Baswedan. Gubernur terburuk se-Indonesia adalah Anies Baswedan. Dan insya Allah satu-satunya gubernur DKI yang akan dipenjara di KPK adalah Anies Baswedan. Dan Nyai pastikan itu. Walaupun skema pilpres sudah diatur oleh JK dan SBY menyandingkan Anies Baswedan dengan AHY, tapi ingat loh Pak SBY, biaya pilpres itu mahal. Bapak mau nggak ngeluarin uang? Sebenarnya SBY banyak uang ya, tapi dia apabila dia mengeluarkan uang banyak, maka kita akan tahu uang itu datang dari mana. SBY pasti takut mengeluarkan dana besar karena dia takut selama ini uang-uang siluman yang ada di tabungannya akan terkuak dan dilihat oleh masyarakat. Ternyata 10 tahun itulah hasilnya. Apalagi SBY mendapatkan satu hari 1 juta per barel dari Petral. Wow, dana itu berapa ya? Kalau 1 juta per barel satu hari berarti 30 juta 1 bulan per barelnya. Kalikan aja, itu US dollar loh. Anies mau kabur dari kasus Formula E yang melibatkan dirinya sebagai mantan gubernur DKI Jakarta. Yaitu berita tentang Anies Baswedan akan diselidiki oleh KPK. Dan Nyai berharap itu akan terjadi sebelum Pilpres 2024. Anies Baswedan dijaga oleh JK dan dijaga oleh Cikas. Karena apa? Di sana ada kepentingan Cikas dan JK. Apabila Anies Baswedan jadi presiden, maka JK akan selamat dan semua aset-aset JK juga akan selamat. Begitu juga dengan Cikas alias Susilo Bambang Yudhoyono. Udah galau, ya. Nah, kemunculan Nyai kali ini mendapat bisikan dari burung ababil Nyai. Skema politik 2024 yang diskema oleh JK dan SBY menyandingkan Anies Baswedan dengan AHY, tapi ternyata kayaknya nggak akan terjadi, ya. Tidak akan terjadi karena insya Allah Anies Baswedan sebelum 2024 akan mempertanggungjawabkan segala dosa-dosanya di Pemprov DKI. Semua kasus korupsi
korupsi yang ada di Pemprov DKI, insya Allah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala akan terungkap sebenar-benarnya. Kita tunggu kerjasama KPK, keprofesionalan KPK. Jangan sampai KPK masuk angin walaupun ada Bambang Wijanarko di TGUPT Pemprov DKI. Bukan berarti Anies Baswedan akan aman. Dan Anies juga memiliki 2 bohir yang siap melindunginya hingga maju di pemilu 2024 mendatang. Ya, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan kita doakan, mari kebenaran di atas kebenaran segera diungkap oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar negara ini dipimpin oleh orang yang baik, orang yang jujur, yang betul-betul membela rakyat, yang betul-betul ingin memajukan bangsa dan negara ini. Bukan manusia-manusia bejat, bukan manusia-manusia serakah, ya, yang ingin menyelamatkan kekayaannya, dinastinya. Bukan manusia-manusia jahat yang ingin menghancurkan bangsa dan negaranya. Jangan sampai negara ini jatuh ke tangan Anies Baswedan. Jadi kepada semua saudara-saudaraku, mari kita berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunjukkan kebenaran di atas kebenaran negara ini. Dan pastikan Anies Baswedan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya ke KPK. Ya, dan KPK kita tunggu keprofesionalan KPK. Jangan takut, lawan. Walaupun ada JK, ada SBY di balik Anies Baswedan, jangan pernah takut. Demi negara Republik Indonesia, demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ayo KPK, tunjukkan kerja kalian. Ya, jangan mau diintervensi sama manusia-manusia ini. Ini demi bangsa dan negara kita. Allah Subhanahu Wa Taala lebih berkuasa, lebih punya kekuatan. Kalian harus takut ya, hai KPK, semua penyidik KPK harus takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sama JK ataupun SBY atau sama Anies Baswedan atau Novel Baswedan. Jangan mau diintervensi oleh mereka. Tunjukkan KPK itu netral dan profesional, merdeka. Penyelewengan dana daerah memang seringkali mudah untuk disalahgunakan karena memang sistemnya yang sangat rumit namun sederhana. Bagaimana tidak, sistem budgeting yang dulunya digunakan untuk menjaga uang rakyat kini dipakai untuk mencaplok uang rakyat. Hitungannya jadi wah, uangnya SBY banyak banget, tapi SBY takut ngeluarinnya, ya. Di ujung-ujungnya nanti datanglah Sandiaga Uno untuk menyalip AHY dan akan bersanding dengan Anies Baswedan. Dan itu skemanya JK. Bagaimanapun JK ingin menyelamatkan aset-aset dan kekayaannya, dan JK masih ingin berkuasa di bawah ininya Anies Baswedan. Anies Baswedan ini bonekanya JK. Kalau udah ngomongin mereka tuh nyek batuk, kayaknya tuh mereka tuh virus banget gitu ya. Jadinya itu sampai sekarang batuk. Ya, pokoknya kalau udah ngomongin Anies, ngomongin Kadun, pasti Nyai langsung batuk, gatal tenggorokan Nyai gitu loh. Lalu kita buktikan apakah SBY berani mengeluarkan biaya untuk pilpres untuk anaknya. Ternyata tidak berani karena takut, ya. Lalu JK, ternyata di ujung-ujung nanti si AHY dibuang, masuklah Sandiaga Uno, ya. Tapi sebelum 2024 Anies Baswedan akan dipanggil oleh KPK, ya. Miris, bukan hanya itu. Kali ini Anies juga terkena penyelidikan kelebihan bayar. Ahok dan Heru tentu tidak akan diam saja. Mereka akan membongkar semuanya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.